Buat teman-teman yang pengen main motor custom, mau menggunakan basic dari Yamaha Scorpio, tahan dulu, jangan beli dulu. Video kali ini gua bakal nge-review jujur pemakaian Yamaha Scorpio yang udah gua jadiin custom atau setelah di custom pemakaian 4-5 tahun karena gua pakai motor ini dari tahun 2018 cuy. Dan sebelumnya emang gue sudah punya motor Yamaha Scorpio sebelum dari Mercy, itu juga ada Yamaha Scorpio cuy yang gue beri nama Blacky. Di sini gue pengen review jujur apa aja pengalaman gue sejauh ini sudah menggunakan motor Yamaha Scorpio, apa aja yang gue suka dari motor Yamaha Scorpio dan apa aja yang nggak gue suka dari Yamaha Scorpio. So bakal gue kupas tuntas di video kali ini. Yaudah langsung aja kita mulai videonya cuy. Halo cuy, gue Alfa, balik lagi di channel gue. Nah, seperti tadi gue katakan di awal, video kali ini gue pengen review jujur motor dari Yamaha Scorpio yang telah gue pakai selama kurang lebih 5 tahun. Karena gue punya motor Yamaha Scorpio yang setelah di custom itu dari tahun 2018. Yang dulu motor gue itu Blacky, yang mungkin teman-teman yang udah ikutin gue dari awal, dari mulai gue bikin itu pertama kali, itu motor pertama gue dan basicnya juga sama Yamaha Scorpio. Dan kali ini gue sudah punya motor kedua dengan nama Mercy dengan basic yang sama Scorpio, cuman tahunnya lebih muda cuy. Kalau untuk Scorpio yang Blacky itu dulu gue tahunnya 2010, lebih tua dibanding dari si Mercy cuy. Kalau Mercy ini tahun terakhirnya, kalau nggak salah tahun 2012 dia. Di sini gue pengen ngejelasin dari segi pengalaman apa yang telah gue rasakan selama ini menggunakan motor Yamaha Scorpio setelah di custom, apa aja mulai kekurangan dan kelebihannya cuy. Sebelum kita bahas itu, di sini gue pengen ngasih spek detail ubahan apa aja yang udah gue custom di Yamaha Scorpio yang udah gue kasih nama Mercy ini. Karena di sini perubahannya cukup masif nih cuy. Dan memang budgetingnya juga ya lumayan. Jujur emang gue ngabisin budget di motor Yamaha Scorpio yang gue custom dengan nama Mercy ini tuh untuk range-nya gue udah ngabisin 25-30 jutaan cuy. Bisa kurang lebih ya teman-teman. Dan sebelum itu gua modif ulang lagi dengan Mercy yang saat ini. Perubahannya kan cukup masif. Kita bahas dulu cuy perubahan spek detailnya apa aja yang udah gua custom di Yamaha Scorpio ini. Kita seperti biasa kita mulai bagian dari kaki-kakinya cuy. Untuk ubahan kaki-kakinya, ini ban depan belakang gua ganti, gua upsize, tapi ringnya downsize teman-teman ya. Di sini gua menggunakan ban Sinco Big Block atau ban dual purpose dengan ukuran yang bagian depan 130/80 ring 17 dan di bagian belakang 150/70 ring 17. Nah, sedangkan orisinil dari Yamaha Scorpio itu sendiri dia bannya menggunakan ring 18 depan belakang. Ini ringnya gua pakai ring 17. Untuk velgnya juga Yamaha Scorpio orisinilnya itu masih menggunakan velg palang cuy. Di sini gue sudah ubah menggunakan velg jari-jari dari velg aftermarket teman-teman. Untuk depan gue menggunakan ukuran 300 atau 3 inci dan bagian belakang gue menggunakan ukuran 3,5 inch atau 350 cuy. Karena gue udah ubah velg jari-jari, otomatis tromolnya diubah juga. Tapi kelebihan dari Yamaha Scorpio di sini dia kaki-kakinya tetap bisa dipertahankan cuy. Nah, untuk tromol depan belakang sendiri, untuk tromol di depan gue masih menggunakan tromolnya Yamaha Scorpio. Untuk di belakang gue sudah menggunakan disc, yang dimana orisinil dari Yamaha Scorpio itu sendiri menggunakan tromol atau masih menggunakan tromol cuy. Tapi di sini gue sudah upgrade menggunakan disc brake. Bagian kaki yang lain, untuk bagian shock breaker depan itu gue udah menggunakan upside down. Kalau untuk Yamaha Scorpio orisinilnya sendiri itu masih menggunakan teleskopik. Nah, untuk upside down sendiri ini gue menggunakan upside down dari orisinil Yamaha XSR cuy. Untuk bagian belakang di swing arm, itu swing arm belakang gua masih mempertahankan orisinilnya karena memang ya pada waktu itu kebentur dengan budget juga cuy, jadi gua masih menggunakan swing arm bawaan. Tapi di sini gue minta custom lagi sama tim Brilliant Custom, yang dimana gue pengen banget emang punya arm yang lebih gambot. Jadi bukan banana arm atau swing arm banana kayak layaknya di Moge, tapi ini gue minta swing armnya lebih ditebelin aja cuy, pokoknya cuy, sesuai dengan konsep gue. Nah, hasil seperti ini bisa digunakan lagi dan masih menggunakan swing arm bawaannya. Kalau untuk shock breaker belakang udah gue upgrade menjadi double shock atau twin shock, dan shock breaker belakang gue menggunakan shock breaker aftermarket dari merek Rapid GP, yang dimana di sini gue udah menggunakan Rapid GP Extreme cuy.
yang udah punya double setelan atas bawah, udah punya setelan preload dan setelan rebound bagian bawah. Jadi udah sistem klik, lebih gampang settingnya lagi teman-teman. Pindah ke bagian body. Body di sini gua udah ubah secara masif juga, dimana semua body dari Yamaha Scorpio original itu gua lepas, gua telanjangin total, dan memang Yamaha Scorpio gua atau gua bernama Mercy ini itu yang gua pakai hanya bagian body customnya aja coy. Nah yang dimana ini gua handmade semuanya menggunakan part galvanis, baik itu tangki, spakbor depan belakang, bodi kanan kiri, itu semuanya handmade by Brilliant Custom. Nggak ada yang pakai bodi originalnya lagi coy. Untuk bagian perintilan partnya seperti yang kalian lihat juga, itu gua udah upgrade. Jadi nggak ada lagi gua pakai perintilan parts dari Yamaha Scorpio sendiri, karena memang ya nggak sesuai dengan konsep yang gua mau coy. Otomatis dari headlamp, stop lamp, lampu sein, depan belakang, stang, semuanya itu gua ubah cuy. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat spek detail Yamaha Scorpio gue atau si Mercy, itu kalian lihat aja di video gue sebelumnya. Itu udah gue bikinin konten full detail spek lengkapnya. Itu dia tadi cuy untuk pembahasan singkat detail ubahan masif yang telah gue custom di Yamaha Scorpio ini. Nah, di sini tentu aja kita langsung masuk ke sesuai isi kontennya, yaitu review jujur pemakaian gue Yamaha Scorpio selama 5 tahun. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Let's go, kita langsung mulai cuy. Nah, yang pertama, kelebihan yang gue suka di Scorpio ini adalah dari sisi mesinnya cuy. Nah, untuk mesinnya ini sendiri, mesin ini dibekali dengan 225 cc, otomatis cukup banget buat gue yang pengen pakai harian dan touring. Ditambah lagi dimana gue sudah upsize bannya, itu sudah cukup banget cuy dengan cc mesin yang dibekali 225 cc dari Scorpio sendiri, karena memang Scorpio ini terkenal banget dengan tenaga atau torsinya cuy. Jadi kalau buat kalian yang terbiasa menggunakan motor 150 cc, belum pernah menggunakan 250 cc, motor ini tuh cukup ngasih experience yang lumayan ngenakin kalian cuy ketika lagi di jalan. Karena gue sendiri pun juga dulu yang pakai motor cc 150 ketika up cc ke 225 cc ke Yamaha Scorpio itu cukup mengagetkan cuy atau mengejutkan. Terlebih lagi motor Scorpio ini lagi waktu pas masih gua pakai orisinil itu emang enak banget. Udah gue coba mini touring ke Bandar Lampung, itu enak banget cuy. Kedua, kelebihan dari Yamaha Scorpio ini adalah customable. Bahan untuk di custom itu enak banget cuy. Budget dari Yamaha Scorpio ini sendiri sangat affordable buat kalian yang baru mulai untuk main custom. Karena untuk pasaran motor second dari Yamaha Scorpio ini sendiri terbilang masih cukup murah cuy. Dia harganya kayak 10 sampai di angka 12 jutaan teman-teman, nggak nyampe 15 juta. Itu dengan catatan body masih utuh, surat lengkap, mesin sehat teman-teman. Jadi benar-benar yang budget affordable. Tapi kalau misalkan emang kalian yang pengen banget cuma sekedar bahan doang, bisa di bawah daripada harga yang udah gue sebutin tadi. Kelebihan dari yang udah gue rasain ketika pemakaian selama 5 tahun kurang lebih. Nah, untuk kekurangan sendiri teman-teman, satu, Yamaha Scorpio ini kekurangannya menurut gue dari segi kaki-kakinya cuy. Kalau kalian custom tapi kaki-kakinya kalian tetap pertahanin seperti sok depan dan sok belakang, itu kurang banget cuy. Kurang kalau kata anak sekarang mah. Sok depan itu kurang banget. Kenapa gue bilang kurang? Dia walaupun teleskopik tapi dia teleskopiknya nggak seempuk rebound dari Yamaha original Bison cuy soknya. Karena shock breaker teleskopik yang masih favorit itu menurut gue, satu itu Yamaha Bison, kedua Kawasaki Ninja atau Yamaha MT25 deh, atau Yamaha MT15 deh. Itu ketiga motor tersebut shock breaker masih nomor 1 di teleskopik. Kalau Yamaha Scorpio itu menurut gue kurang cuy. Kenapa gue bilang kurang? Satu, reboundnya kurang empuk, kedua juga dia gampang ini teman-teman. Kalau misalnya kalian style keras banget, kalau kalian style lembut itu lembut banget. Jadi gampang limbung kalau bahasa kita anak-anak otomotif. Itu yang udah gue rasain selama pemakaian 5 tahun. Dan untuk shock belakangnya juga sama, dia mono shock, dan kedua shock breaker belakangnya tuh gampang ambles teman-teman. Gue sendiri udah ngerasain ketika gue waktu pas mini touring boncengan itu, waktu pas Mercy dalam kondisi orisinilnya, emang gue ngerasain banget cuy, itu pernah gue ambles teman-teman. Ketika lagi kita mau jalan bumpy dalam keadaan kondisi ngebut ya teman-teman, itu ambles. Dia langsung gasruk cuy. Gasrut kalau kata anak sekarang. Namanya membuat kekhawatiran kita sebagai rider ketika lagi berkendara, apalagi jarak jauh. Ya kekhawatiran kita jadi nggak nyaman kan, karena kita notice-nya
ambles tadi di shock belakang karena dia monoshock. Monoshocknya beda banget cuy sama Yamaha Vision adeknya ataupun Yamaha Bison. Itu beda banget, apalagi Yamaha Bison lebih mantep lagi untuk monoshocknya. Scorpio ini dari torsi memang cukup oke, tapi dari segi akselerasi itu kurang banget teman-teman. Gua ngakalinnya memang itu bisa diakalin. Satu, pertama kita ganti dari gear, setup gear depan gear belakang kita kecilin lagi, otomatis akselerasinya makin panjang. Tapi tetap aja teman-teman, untuk di kelasnya Yamaha Scorpio ini segi akselerasi itu masih kurang banget coy dibanding dengan Tiger Revo ya atau T-Rev, motor Tiger, terus juga motor Binter Mercy teman-teman, Kawasaki Binter yang motor sudah old ya. Terus juga mungkin kalau di cc 250-annya ya itu jangan disamain gitu, lebih kurang lagi malah dari segi akselerasi. Tapi kalau segi torsi boleh ini motor. Kalau motor Yamaha Scorpio ini bisa gue bilang sekarang itu ada motor keluaran baru TVS Ronin. Nah itu mirip banget tuh, TVS Ronin torsinya mirip banget sama Yamaha Scorpio cuy. 1-2 lah masih better. Walaupun memang torsinya lebih bagus, tapi akselerasinya menurut gue Yamaha Scorpio kurang dari segi touring. Karena gue sering banget ketika lagi touring jarak jauh, dia buat kalian yang suka ngikutin konten gue kan dulu suka banget bikin konten solo touring antar pulau ya, antar provinsi kayak Jakarta, Lampung gitu kan, waktu gue masih kuliah. Emang ini motor yang gue bikin sakit hatinya banget, itu gue bisa diimbangin sama motor Yamaha Beat cuy. Pada waktu itu ya gue pakai Blacky, dan memang pada waktu itu gue karbunya masih settingan karbu standar sih, dan juga gearnya juga gue masih menggunakan gear bawaan dari Yamaha Scorpio. Tapi saat ini Mercy udah gue pakein karbu PE, tapi PE 31 ya cuy, bukan PE 28 dari TK Racing sama. Dan untuk setup gearnya juga udah gua ganti, ini menggunakan gear yang lebih kecil lagi, otomatis akselerasinya lebih nambah dan tenaganya lebih maju. Aduh mang diketakin makin kuat lagi sama ngomongnya. Nah itu dia cuy, kesimpulan yang gua ambil intinya aja, sepengalaman gua sebenarnya masih banyak, cuman nanti takutnya video ini jadi lebih panjang. Kesimpulan yang udah gue rasakan pemakaian selama 5 tahun. Review jujur gue ya cuy, pemakaian selama 5 tahun dari 2018 sampai ke 2024 menggunakan Yamaha Scorpio untuk setelah di custom. Menurut kalian gimana? Ada yang kurang atau ada yang lebih? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan video ini gue bukan dibayar oleh pihak brand atau pihak manapun gitu kan. Emang ini gue pure bikin video pengalaman yang udah gue rasakan sama kalian. Jadi kalian bisa mempertimbangkan lagi apakah motornya sesuai dengan satu budget kalian atau kedua dengan kebutuhan kalian ketika berkendara. Udah segitu ya teman-teman video singkat kali ini. Terima kasih buat kalian semuanya yang nonton video gue dari awal sampai akhir. Langsung aja gue ke video kali ini. Yang baru mampir jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya cuy, agar kalian gak ketinggalan dengan updatean video-video terbaru dari gue. Komen aja di bawah kira-kira gue harus bikin konten apa lagi, bisa untuk ngasih racun-racun terbaru oleh kalian atau sharing-sharing konten otomotif apa lagi. Silakan kalian komen aja di bawah. Langsung aja gue ke video kali ini. Gue Alfa cabut. Ciao. Bye-bye.